Pancasila dalam kehidupan digital saya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak hanya menerapkan Pancasila di dunia nyata, tapi juga di ruang digital. Era digital interaksi manusia sering terjadi melalui layar, mulai dari media sosial, platform belajar, marketplace, hingga ruang diskusi online. Karena itu, penerapan Pancasila tidak boleh berhenti pada kehidupan fisik saja, tapi harus menjadi dasar etika dalam setiap aktivitas digital. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dan mencegah saya agar tidak tersesat arus negatif dunia, seperti hoax, kebencian, manipulasi, dan dehumanisasi. Berikut penjelasan singkat saya berdasarkan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan digital saya berdasarkan Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks sila tersebut, tantangan muncul ketika ruang digital digunakan untuk menyebarkan penghinaan terhadap agama, ujaran kebencian berbasis keyakinan, hingga hoax yang mengatasnamakan ajaran tertentu. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang saling menghormati malah kerap menjadi tempat munculnya sikap yang tidak toleran. Di ruang digital, saya banyak menyadari bahwa ketidakbatasan dalam berperilaku offline maupun online. Meskipun kehidupan interaksi sudah biasa dilakukan dalam bentuk online, saya berusaha menerapkan dan menjaga nilai spiritual keagamaan dan moralitas agar tetap mengikat sebagai pedoman moral. Penerapan yang saya lakukan untuk menghadapi hal-hal tersebut agar banyak hal positif, yaitu yang pertama, saya berusaha untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian terhadap keyakinan orang lain. Lalu saya menilai kembali apakah nilai suatu konten keagamaan membawa kebaikan atau justru merusak moral orang lain. Dan yang terakhir, saya menghormati konten atau takdir keagamaan lainnya tanpa membuat perbandingan yang merendahkan. Jadi di sini saya mengambil contoh kasus dan saya pernah alami. Ada saat orang menyebarkan konten keagamaan di mana isi dari konten tersebut berupa penghinaan atau penistaan kepada agama lain. Saya sebagai anak muda tidak membagikan atau mempromosikan konten tersebut. Tetapi saya juga bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib ke platform yang terkait agar bisa bertindak segera. Selanjutnya dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Digitalisasi menghadirkan persoalan baru seperti cyberbullying, body shaming, hingga penyebaran konten kekerasan yang merendahkan martabat manusia. Banyak pengguna yang merasa bebas berkata kasar atau merugikan orang lain karena merasa terlindungi oleh identitas digital. Sikap beradab seringkali tergeser oleh emosi sesat dan keinginan untuk viral. Dunia digital membuat orang berkata kasar karena tidak terlihat, sehingga hal tersebut membuat banyak orang dirugikan. Dengan perilaku manusiawi, saya berusaha menerapkan berbagai hal positif yang berkenan di hati semua. Jadi, penerapan yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya menghormati privasi orang lain dengan tidak menyebarkan data pribadi, foto, atau informasi sensitif. Yang kedua, saya menjaga sopan santun, menghindari ujaran kebencian, dan tidak mengomentari hal yang merendahkan martabat orang lain. Yang ketiga, saya memberikan apresiasi terhadap karya digital orang lain dan tidak melakukan plagiarisme. Di sini saya mengambil contoh yaitu yang saya alami. Jadi saya pernah menegur teman yang menyebarkan foto pribadi ke sosial media tanpa permintaan dari orang tersebut. Selanjutnya pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tantangan terbesar datang dari perpecahan akibat polarisasi di media sosial. Hoax, provokasi, dan konten yang memecah belah sering menyebar dengan cepat, memperkuat konflik antar kelompok, suku, agama, maupun pandangan politik. Algoritma media sosial yang sering terjadi menentukan konten ekstrim, membuat masyarakat
tidak menyebarkan berita provokatif yang dapat memperpecah persatuan bangsa. Lalu saya mendukung narasi positif tentang keberagaman Indonesia, misalnya dengan berbagai konten budaya lokal. Lalu saya kritis terhadap propaganda, ujaran kebencian, atau informasi yang sengaja dibuat memecah belah masyarakat. Saya juga mengedepankan dialog damai ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat. Jadi misalnya contoh kasus yang saya ambil di sini, dengan kebudayaan yang kita semua miliki, saya dapat membuat konten tentang budaya daerah saya melalui platform yang tersedia untuk memperkenalkan kekayaan budaya. Berikutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Jadi, penggunaan digital masih diwarnai kurangnya budaya berdiskusi secara bijak. Banyak pengguna lebih suka menyerang daripada berdialog, sehingga ruang digital dipenuhi perdebatan panas tanpa penyelesaian. Informasi yang menyesatkan juga mempengaruhi opini publik, membuat masyarakat sering mengambil sikap tanpa pertimbangan matang. Jadi sila keempat ini mengajarkan betapa pentingnya kebijaksanaan, diskusi, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Saat ini banyak keputusan, misalnya diskusi kelas, hingga rapat komunitas berlangsung secara online. Jadi penerapannya saya lakukan agar tercipta saya belajar menyampaikan pendapat dengan cara yang argumentatif, bukan agresif. Saya menghargai keputusan bersama dalam grup atau forum digital. Jadi, saya tidak langsung percaya pada informasi yang non-provokatif, tetapi menilai secara kritis. Jadi, contoh kasus yang saya ambil, pada saat pembedaan pendapat melalui platform media sosial, saya dapat menghargai setiap pendapat yang ada, sehingga tidak memicu konflik keberlanjutan. Terakhir, pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Digitalisasi menunjukkan adanya kesenjangan akses yang nyata. Tidak semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi maupun informasi. Penipuan online, pencurian data, dan eksploitasi ekonomi digital juga membuat sebagian masyarakat menjadi korban, sehingga rasa keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam ruang digital. Dalam dunia digital ini, keadilan berarti menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama, bukan untuk merugikan orang lain demi kepentingan sendiri. Di sini, penerapan yang saya lakukan untuk terjauhnya hal positif yaitu saya menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan saya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Saya berbagi informasi yang bermanfaat seperti peluang pendidikan atau pekerjaan digital, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Saya tidak memanfaatkan kelemahan digital orang lain untuk keuntungan pribadi. Saya mendukung kampanye atau gerakan online yang mendorong kesejahteraan bersama. Jadi, contoh kasus yang saya ambil di sini yaitu pada saat pembelajaran online, ada teman yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi pembelajaran. Jadi, saya membantu menjelaskan cara mengirim tugas dan cara mengunduh materi. Saya ingin memastikan semua bisa belajar dengan adil tanpa adanya yang tertinggal karena masalah teknis. Berikut kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan digital saya di tengah maraknya hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan perpecahan di media sosial. Setiap sila membantu saya bertindak bijak dan bertanggung jawab dengan menjaga toleransi antar agama, memperlakukan orang lain secara manusiawi, memperkuat persatuan, berdiskusi dengan bijak, serta menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama. Saya berusaha menciptakan ruang digital yang aman, positif, dan bermanfaat. Pancasila membimbing saya agar tetap beretika dan tidak mudah terpengaruh hal negatif